Oke, buatlah proposal penelitian Anda, ajukan dan konsultasi. Nah, kayak tadi ya, sama ya. Berarti tidak perlu saya jelaskan lagi, dikonsultasikan dengan baik kepada dosen yang yang dianggapnya sudah sesuai ya gitu ya. Kalau misalkan dosen itu bilang, oh kayaknya saya nggak paham nih seperti ini, berarti nanti biasanya akan diajukan atau diarahkan ke dosen lain yang kira-kira bagi dosen itu sesuai dengan Anda yang mau angkat terkait apa ya. Nah, biasanya ini bercandaan bercandaan nih, bercanda, skripsi lu sudah sampai bab berapa gitu. Tapi case-nya adalah yang namanya skripsi atau ujian skripsi itu beda-beda ya ujiannya ya. Ada yang cepet, ada yang lama, ada yang tiba-tiba udah jadi dan lain sebagainya, oke. Carilah dosen pembimbing atau teman yang dapat membantu, betul sekali. Cuman ingat satu, teman itu nggak akan bantu semuanya. Teman itu tidak akan bantu semuanya, tidak akan ada walaupun Anda butuh, misalkan seperti itu. Jadi, kalau dulu itu kan udah ngerasa ya, kalau SMA bisa pergi rame-rame, pulang rame-rame, boncengan rame-rame, nongkrong rame-rame, kuliah udah beda. Apalagi kalau dengan teman yang case-nya dia sudah ngambil mata kuliah di atasnya atau lebih cepat untuk lulus ya, berarti Anda sudah harus mengurus diri sendiri, oke? Berarti Anda sudah harus punya motivasi sendiri untuk cepat-cepat menyelesaikan. Tapi untuk punya teman itu kenapa? Untuk punya teman yang saling mengingatkan biasanya, "Ayo cepetan, ada nih kayaknya kemarin lihat jurnal ini, kayaknya cocok buat lu," gitu, misalkan seperti itu. Biasanya itu akan menjadi, apa namanya ya, manfaat-manfaat punya teman yang satu circle yang di mana kita juga pengen cepet-cepet sama-sama, oke? Oke ya, walaupun case-nya siapa yang tahu kapan lulusnya, bisa saja yang lebih pintar malah lulusnya lebih agak telatan, karena bukan karena dia tidak pintar, mungkin ya ekspektasi dosennya lebih tinggi misalkan seperti itu, ya kan ya? Atau pengambilan datanya lebih sulit, ya kan gitu ya? Atau pengujiannya lebih sulit, atau pengerjaan misalkan pengerjaan proyeknya lebih susah, santai saja yang penting selesai, santai tapi harus selesai, tapi jangan santai-santai amat ya. Oke, berarti kumpulkan semua referensi yang berhubungan tugas akhir, kemarin 10. Berarti karena Ibu sudah kasih tahu ini 2023, berarti 2019 yang mulai dipakai ya untuk 5 tahun. Tapi kalau misalkan dari pedoman itu 10 tahun, berarti Anda bisa menggunakan dari 2009, oke, bisa dari 2009, tapi sebaiknya memang 5 tahun saja. Karena biasanya kalau bagian IT metode itu banyak sekali, jurnal itu banyak sekali, berarti sebenarnya keilmuan itu berkembang cepat sekali. Jadi jangan pakai yang lama, kecuali dasar ilmu dari metode tersebut. Paham ya? Siapa yang menemukan maupun dia udah lama, tahun 80, 70 tetap digunakan ya nggak apa-apa. Baru Anda jelaskan pengembangan dari metode itu seperti apa. Oke? Oke ya, bab satu mulai mengerjakan bab satu, bab 2, bab 3. Wah, ini udah mulai nih. Berarti Anda harus belajar juga dari beberapa skripsi. Biasanya kalau mau pakai jurnal, jurnal kan lebih singkat ya. Kalau misalkan Anda mau melihat seperti apa skripsi, ya harus lihat skripsi. Berarti ke perpustakaan ya, oke. Terus kemudian kerjakan project. Nah, ini bagian yang paling sulit. Bab satu, bab 2 lancar atau bab satu nih lama banget. Bab 2, bab 3, bab 2 ini cepet nih biasanya kan ya. Kalau bab 3 agak lama biasanya kalau ngedesain, nyari insight, nyari motivasi diri sendiri yang agak lama biasanya seperti itu. Mahasiswa tidak mengerjakan skripsi karena motivasi dirinya sendiri biasanya seperti itu. Baru hilang lama sekali bisa 2 tahun. Banyak, banyak seperti itu. Tapi mau nggak termasuk dalam yang 2 tahun, berarti sebenarnya kerjain project ini bisa cepet, cuman mau apa ya, ya motivasi motivasi teman-teman yang rame-rame ya gitu ya, yang case-nya gimana nih caranya supaya bisa cepet, jangan sendiri. Kalau Anda butuh sendiri untuk menulis silahkan, tapi kalau untuk butuh sendiri untuk mengerjakan, saya tidak yakin Anda akan menyelesaikan dengan baik atau dengan waktu yang sesuai. Biasanya Anda ada aja, apa namanya, gangguannya ya, oke ya. Kerjakan bab 4 sampai bab 5 ya, bab di atas relatif mudah. Biasanya kalau bab 4 itu relatif, kalau buat saya kalau relatifnya itu karena sudah selesai nih
pembuatan program capek gitu, misalkan ngomongnya gitu, "Aduh udah capek banget ini ngoding," dia bilang, atau, "Udah capek ini instalasi jaringan, udah nggak capek nganalisis, ngitung-ngitung data dan lain sebagainya," gitu. Udah sampai situ dulu istirahat, terus tidak sadar ketika misalnya istirahatnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus tiba-tiba kaget ada apa namanya, ada berita bahwa teman si X yang katanya kemarin baru bab 2 udah mau maju seminar. Ya itu udah dosanya Anda buat diri sendiri ya, bukan buat dosennya ya, oke. Dosen hanya memberikan motivasi untuk cepat selesai. Oke, kalau misalkan ini case-nya Anda harus semangat sendiri ya. Oke, bisa dibaca ini ya. Tidak usah menyerah jika menghadapi kesulitan, banyak sekali. Kalau saya dulu bimbingan dari Depok ke Bekasi, itu harus saya tempuh dalam sejam. Case-nya apa? Saya mau nyerah, tapi kata dosennya, "Jangan nyerah dong, kan bisa pakai ojek. Kalau pakai bis juga ibu tungguin." Ya udah artinya ternyata terkejar juga ya, dalam artian seperti itu. Oke, jadi santai saja, tetapi jangan sampai hilang, oke? Pelan-pelan, jadi bisa dicatat nih, pencapaiannya apa saja, itu bisa dicatat satu-satu. Oke, wah ini bagian Bapak profesor, ya melakukan kegiatan uji akhir disertasi, siapa yang sampai mau sampai S3 nih lumayan nih. Oke, ini ujiannya seperti apa? Wah, tapi kayaknya skripsi ujiannya nggak seperti ini ya, lebih sedikit misalnya 2 sampai 3 dosen ya, oke. Ya, ini lumayan banyak nih dosennya. Wow, nah seperti ini, nah mirip-mirip seperti ini ya. Oke, meja hijau atau pendadaran atau seminar terkait dengan apa namanya skripsi, kuasai dan jangan terlalu gugup ya, minum air putih, istirahat kan karena kebanyakan dan jangan lupa dites dulu itu aplikasinya. Biasanya kalau misalnya aplikasinya sampai nggak jalan berarti ujiannya juga nggak bisa jalan ya, oke ya. Dicek sebentar aja, jangan dicek tuh sambil tidur, ditinggal tidur terus laptopnya panas, handphonenya panas misalnya untuk pengujian, apa yang terjadi? Error ya. Jadi dicek baik-baik. Punya teman untuk backup ya, case-nya seperti itu. Oke, oke. Untuk yang terakhir ya kita bahas dulu yang terakhir. Laras bahasa. Oke, masih bisa lihat ya? Kita bahas dulu semua bagiannya. Laras bahasa ilmiah, karya tulis ilmiah, makalah, skripsi, tesis, ya, disertasi, laporan ujian akhir, artikel di jurnal, bahasa yang digunakan adalah bahasa untuk laras ilmiah. Cirinya adalah ragam bahasa formal. Bahasa harus tepat dan tunggal, tidak ambigu atau artinya tidak 2 atau 3 mendua makna ya. Setiap istilah, sifat, dan pengertian yang digunakan harus didefinisikan secara tepat agar tidak menimbulkan kerancuan atau keraguan. Kalimat harus singkat, jelas, lengkap, dan efektif. Paragraf minimal terdiri dari 3 kalimat, pembuka, isi, penutup. Laras ilmiah memiliki sistematika baku. Jadi ini bisa dibaca sama mahasiswa di mana di sini ada, oh ya, kalian bisa lihat di Kamus Indonesia, ya, Kamus EYD atau KBBI. Sebenarnya bahasa yang paling cocok itu seperti apa? Misalnya dalam artian ada kata-kata yang mungkin di sini enggak harusnya pakai tidak, ya kan ya? Dibilang atau dikatakan, ya. Sebenarnya sih untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini Anda harus sering membaca, kembali lagi membaca. Semakin sering Anda membaca, semakin variatif yang Anda baca, biasanya kosakata yang bisa Anda gunakan itu semakin beragam. Variatif dan beragam itu sama, berarti penggunaannya juga sama, tapi case-nya adalah apa namanya? Kesan yang diberikan juga mungkin berbeda ketika Anda menggunakan varietas atau variatif kepada tanaman mungkin berbeda ketika Anda menggunakan kata beragam. Misalnya seperti itu. Di IT biasanya pakainya kata-kata apa, Bu? Nah, silahkan coba dibaca apa namanya? Jurnal-jurnal IT yang berbasis bahasa Indonesia ya kan ya. Di Sinta 1, 2, 3 dan 4 itu bisa dibaca ya. Bisa dibaca banyak-banyak, disimpan banyak-banyak, di-save dengan standar Sintanya, Sinta berapa yang Sinta 1 di satu folder dan Sinta 2 di satu folder dan selanjutnya ya bisa dibaca satu-satu. Bagaimana perbedaan kata-katanya, bagaimana ada nggak kata-kata yang tidak Anda pahami, silakan Anda cari di
Google. Jadi tidak ada kesulitan sebenarnya untuk menyelesaikan masalah-masalah teknis yang sebenarnya bisa yang kalau dulu harus pergi ke buka kamus, kalau sekarang kan tinggal cari di Google, nggak sembarang Google, buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, oke? Kan selalu menggunakan ragam bahasa formal, harus tepat dan tunggal makna. Sampai saat ini masih di metode konsentrasi. Nah, dalam artian seperti ini harus jelas ya metodenya buat apa ya, aman dan reversible. Oke. Setiap istilah, sifat dan pengertian yang digunakan harus didefinisikan secara tepat agar tidak menimbulkan rancuan atau keraguan. Oke, berarti di sini dijelaskan demam tifoid berat dalam kurung tifoid fever atau tifus. Abnormalis ada penyakit tifus yang dalam artian dia menjelaskan secara baik ya. Case-nya adalah baca ya. Oke ya, banyak-banyak baca baru mulai bertanya lagi. Kalau masih ada yang bingung baru bertanya ke dosennya. Dicatat apa yang mau ditanyakan. Jadi bisa jelas ya. Oke, kalimat harus singkat, jelas dan efektif ya. Untuk memenuhi kekurangan ikan, perlu peningkatan produksi dengan jalan meningkatkan usaha penangkapan ikan sehingga kekurangan ikan tersebut di atas dapat terpenuhi. Harus singkat, jelas, dan keterbacaan kalimat, panjang kalimat. 8, sangat mudah. 11, mudah. 14, agak mudah. Makanya case-nya adalah skripsi itu antara 11, 12, jadi mudah dipahami. 17 kata standar, 21 agak sulit. Panjang ya, kalau misalnya dalam artian kalau panjang banget orang juga harus berpikir sebenarnya dia maksudnya apa, mana objek, mana predikat, mana subjeknya, mana keterangannya. Ya, seperti itu maksudnya ya. Semakin dia singkat, semakin mudah dipahami. Oke. Minimal paragraf adalah terdiri dari 3 kalimat, pembuka, isi, dan penutup. Format. Oke. Bagian pendahuluan, bentuk tulisannya dibangun oleh subbab-subbabnya, latar belakang, alasan pemilihan topik, pembatasan topik, sistematika penulisan. Oke. Bentuk bab dibangun oleh paragraf, mengantar gagasan utama, menarik perhatian, ya, menyiapkan pembaca. Bentuk paragraf dibangun oleh kalimat, kalimat mengantarkan pembaca kepada topik pembicaraan, kalimat topik, gagasan utama, paragraf. Untuk bagian pikiran 2, bagian isinya penyusunan gagasan bawahan ke dalam beberapa bab, pembahasan secara sistematif. Case-nya adalah kalau bab 1 berarti dia ngebahas tentang latar belakang ya, kenapa, terus tujuannya apa, rumusan masalahnya apa ya, sudah ada bentuk-bentukannya. Ya kalau bab 2 berarti dia apa saja case daripada data ilmiahnya apa saja, terus kemudian apa namanya keilmuannya dikuatkan oleh apa saja, ya kan ya? Terus kemudian definisi daripada apa yang mau disampaikan dari topik itu apa saja, ya biasanya seperti itu. Dan itu biasanya disampaikan khusus dari keilmuan-keilmuan sebelumnya. Oh, kalau ini bagian